Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk itu saya percayakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan dipimpin temannya. Pertama, kita belajar, mari kita tahu agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selanjutnya saya akan mengecek kehadiran kalian ya. Oke, saya akan bacakan kehadiran kalian ya. Yang pertama Dewi Bahtiar. Hadir. Kemudian Dewi Febrian. Hadir. Febri Rahmadani. Hadir. Habil Hadi. Hadir. Hamdani. Hadir. Juan Pratama. Hadir. Kadek Dwi Sugita. Hadir. Hadir ya. Kemudian Muhammad Rizky Aditya. Oke ya. Kemudian Maulana. Mila Cahyani. Kemudian Niwayan Sinta Dewi. Kemudian Nona Tri Handayani. Kemudian Renza Aulia. Baiklah. Cuman di sini yang tidak hadir ada 2 orang ya. Mudah-mudahan untuk pertemuan berikutnya bisa ada semua ya. Baiklah, saya lihat lingkungan sekolahnya, kelasnya itu sudah tertata rapi, kemudian sudah bersih dan semoga kalian itu selalu menjaga kebersihan lingkungan ya. Baiklah, untuk memulai kegiatan kita ini, kalian saya ingatkan tentang materi sebelumnya ya. Masih ingat tentang besaran pokok dan besaran turunan? Siapa yang ingat tentang besaran pokok? Ada 7 besaran pokok, silakan disebutkan. Yang pertama panja ya, yang kedua masa, yang ketiga waktu, yang keempat arus, yang kelima intensitas cahaya, yang keenam jumlah jam, dan yang terakhir suhu. Nah, jadi ada 1 besaran pokok yang akan kita pelajari, yaitu tentang suhu. Nah, untuk mempelajari tentang suhu ini, Pak Guru akan menanyakan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah misalnya ya, ketika kalian berada di apel bendera, waktu apel bendera, kalian merasakan apa di bawah terik sinar matahari? Panas. Kemudian kalau mana lebih panas ketika kalian terpapar sinar matahari atau terkena air hangat? Air hangat. Nah, kenapa? Nah, mungkin nanti kita bisa akan menjawabnya. Kemudian kenapa kalian merasakan perbedaan panas? Apa kira-kira penyebabnya? Oke, untuk menjawab pertanyaan tadi, nanti kita akan bahas di pendalaman materi dan kegiatan percobaan. Juga saya akan masuk ke tujuan pembelajaran. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Yaitu yang pertama adalah melalui kegiatan penyelidikan bersama, peserta didik memiliki sikap tanggung jawab ya. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan konsep suhu dengan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat menemukan solusi atas permasalahan tentang suhu dengan tepat. Kemudian yang keempat, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan alat pengukur suhu yang akurat. Kemudian yang kelima, melalui kegiatan praktikum, peserta didik dapat mengukur suhu pada termometer dengan tepat. Kemudian yang ketujuh, melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat kesimpulan tentang pengukuran suhu dan mempresentasikan di depan kelompok lain. Jadi boleh untuk kegiatan selanjutnya, saya akan melakukan penilaian hari ini ya. Terkait dengan penilaian, nanti saya lakukan penilaian sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nanti di penilaian sikap, nanti saya ambil bagaimana kalian memberi salam, kemudian bagaimana kalian berdoa. Kemudian untuk pengetahuannya nanti saya ambil dari nilai kuisis awal, pretest dan post-test. Kemudian untuk nilai keterampilannya saya akan mengambil dari nilai
kegiatan percobaan kalian dan kegiatan presentasi kalian. Nah, itulah yang nilai yang akan saya ambil, yaitu nilai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan kurikulum pembelajaran ini, apakah kalian sudah membaca materi yang sudah saya share lewat grup? Sudah ya, sudah semua membaca ya. Baiklah, kalau gitu silakan keluarkan HP-nya, kita mencoba untuk pretest ya. Silakan dikeluarkan HP-nya. Kita akan mulai kuisis ini ya. Silakan kalian kerjakan ya. Baiklah, terima kasih kalian telah mengerjakan post-test ya. Untuk kegiatan kita selanjutnya, kita akan mengorientasikan pada sebuah permasalahan ya. Untuk itu Pak Guru akan menampilkan video tentang orang yang demam ya. Gambar berikut ini kira-kira dari gambar ini coba kalian amati ya. Kalian amati gambar ini, silakan. Oke, perhatikan gambarnya ya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh ibu dengan menempelkan tangannya ke kening anak itu? Mengecek panas dengan Oke, mengecek panas. Yang kedua, apakah ibu itu sudah bisa menentukan ukuran panas anak itu? tidak bisa karena tidak bisa menyatakan nilai derajat panas. Oke, yang lainnya coba ya menjawab ya. Kemudian apakah ukuran yang dilakukan oleh ibu itu sudah benar? Tidak. Oke, jadi untuk menjawab ketiga pertanyaan itu, nanti kalian bisa merumuskan permasalahan ya, merumuskan masalah ya. Nah, jadi saya harapkan masing-masing kelompok ini nanti merumuskan masalah ya. Untuk itu kalian tetap pada kelompok masing-masing. Kemudian saya akan membagikan LKPD ya. Saya akan membagikan LKPD kepada kalian untuk kalian baca ya. Silakan dibaca LKPD-nya. Baiklah, sebelum kalian membaca LKPD, saya akan tampilkan sebuah video melalui bagaimana langkah-langkah melakukan percobaan ya. Kalian juga sudah
juga tangan kirimu tetap berada di dalam mangkuk ya. Langkah ketiga. Nah, sekarang secara bersamaan angkat kedua tanganmu dan celupkan kedua-duanya ke dalam mangkuk yang berisi air keran. Sekarang, apa yang kamu rasakan? Ya, betul sekali anak-anak. Kedua tanganmu merasakan suhu dingin dengan tingkatan yang berbeda ya. Nah, anak-anak, kalian boleh mengulang kembali percobaan tadi dengan mengajak papa, mama, kakak, atau adik di rumah ya. Tanyakan juga pada mereka. Oke, baiklah, itu sekilas tentang contoh kegiatan percobaan ya. Baiklah, kita akan mulai kegiatan percobaan. Untuk itu silakan kelompok masing-masing untuk menyajikan alat dan bahannya, kemudian mengisi dengan apa yang air yang seperti Pak Guru minta kemarin. Coba. Apa yang kalian rasakan? Coba dicatat. Ya, kanan dan benar. Dicatat ya, apa yang dirasakan ketika menjulurkan tangan kanannya, kemudian apa yang dirasakan ketika menjulurkan tangan kirinya. Nah, nanti dicatat aja itu ya. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Jangan dipegang termometernya ya. Coba satu orang silakan, yang kamu coba masukkan tangan kanannya ke air hangat. Nah, tuh, coba tangan kirinya. Sekarang masih Nah, kemudian apa yang kamu rasakan, coba ditanya sebentar. apa yang kamu rasakan di tangan kanan? Hangat. Tulis itu di atasnya. Kemudian nanti ditulis datanya ya. Coba kamu. Oke. Apa yang merasakan? Yang hangat, yang dingin. Kemudian untuk ini dicatat ya. Kemudian untuk yang kedua, Pak, ini dicatat ya. Kasih tahu ya. Tahu tangannya ya. Dimasukkan Tangan ini di tangan yang ini. Oke, dicatat namanya nanti ya. Yang sudah melakukan percobaan dengan tangan, beberapa apa kalian akan melakukan percobaan dengan menggunakan termometer sekarang ya. Termometer. Nah, silakan kelompok 2 ya, silakan. Jangan salah ya, silakan. Buka ini. Tes ini nanti tolong dicatat di situ di datanya. Kemudian tidak lagi ya. Satu orang yang mengamati ya, ada yang ini pegang, caranya pegang ini. Nah, ujungnya ini dipegang. Nah, atau tunggu sampai 30 detik sampai dia berhenti. Dia mati, satu orang yang mengamati ya, harus sudah ada ya. Tulis. Untuk kelompok yang lain silakan melakukan pengukuran satu orang, caranya ini dipegang ujungnya ya. Nah, dia dibaca skalanya. Nanti satu orang harus jajar ya. Caranya lihat. Air dingin dulu, air hangat dulu ya. Ya, coba dimasukkan. Dipegang ujungnya, dipegang. Ya, 0,4, 0,5 ya. Tulis. 0,5 berarti 5 derajat Celcius ya. Air hangat juga. Kemudian Yang biasa. coba Iya. coba ambil yang sekarang ini aja. Nah, posisikan dia harus sudah sejajar ya. Diangkat sedikit anunya. Ini tidak boleh. Ya.
Berapa? Kata. Terus Pak, bagaimana sih? Apa? Ya, oke. Sekarang kalian jawab apa yang ada di LKPD ya. Oke, untuk kelompok berikutnya jawab semua yang ada di LKPD itu ya. Silakan melakukan program tadi ya untuk menggunakan program ya. Oke. Sekarang menjawab di LKPD-nya ya. Oke. Setelah itu nanti kalian mempresentasikan ya hasil yang kalian peroleh dari diskusi kelompoknya ya. Baiklah, kita akan melakukan kegiatan presentasi. Kalau sudah selesai, coba dipersilakan untuk kelompok 1 untuk maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan untuk kelompok 1 ya. Silakan semua maju ke depan. Silakan maju ke depan semuanya. Silakan dibacakan hasil diskusi tadi soalnya ini. Apa yang kalian rasakan ketika mencelupkan tangan kanan ke air hangat dan tangan kiri ke air es? Tangan kanan merasakan hawa yang hangat, tangan kiri merasakan suhu dingin. Bagaimana hasil yang dirasakan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Mengapa demikian? Dua tangan merasakan tingkatan suhu berbeda. Tingkatan dingin yang berbeda. Jika untuk benda yang sama ternyata tingkat panas yang dirasakan berbeda antara tangan kanan dan tangan kirimu, apakah indera keenam dapat diandalkan sebagai pengukur tingkat panas benda? Tidak bisa, karena tidak bisa menentukan nilai derajat panas dinginnya suatu benda. Ada pertanyaan? Silakan mungkin kelompok lain, silakan ada pertanyaan. Oke ya. Silakan Mengapa kita menggunakan termometer untuk mengukur suhu? Termometer digunakan untuk mengukur suhu karena dapat memberikan pembacaan numerik yang akurat tentang seberapa panas atau dinginnya suatu benda. Ada lagi? Ada lagi coba kelompok 2 pertanyaan, silakan bertanya. Silakan. Satuan umum untuk mengukur suhu adalah derajat Celcius atau Kelvin. Ya, sekian dari kami. Terima kasih. Oke, silakan. Selanjutnya saya persilakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Menggunakan alat ukur apa yang tepat untuk mengukur suhu? Kenapa? Termometer karena dapat mengukur suhu dengan tepat dan menyatakan dengan suatu angka. Dari hasil penyelidikan dan diskusi yang kalian lakukan, apa pengertian suhu? Suhu adalah tingkat panas dingin suatu benda. Setelah menuliskan angka yang didapat dengan menggunakan termometer Celcius, diskusikan apa manfaat mengukur suhu dengan akurat menggunakan termometer dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pengukuran suhu yang tepat, kita dapat menentukan berapa suhu orang dikatakan demam. Ini bermanfaat pada dunia medis. Saya bertanya. Saya silakan. Ya, silakan untuk kelompok 1 silakan. Bagaimana cara termometer air reksa bekerja? Ketika suhu naik, air raksa dalam tabung termometer akan mengembang dan naik, menunjukkan peningkatan suhu. Sebaliknya, ketika suhu turun, air raksa akan menyusut dan turun. Jadi bertanya lagi. Tidak ada yang bertanya. Kami betul masalah untuk Ya, silakan
kelompok 3 silakan maju ke depan. Oke, bagi dulu, Pak. Lanjutkan, silakan. 6, 7, 8, 9. Bukan. Berdasarkan studi literasi, apakah pengukuran suhu yang dapat diukur dengan skala Celsius? Adakah teknologi lain yang memiliki skala berbeda? Jika iya, sebutkan misalnya dengan skala berbeda dan tuliskan skala atas dan bawahnya yang sebenarnya terdapat dalam skala antara termometer Fahrenheit skala atas 212 Celsius. Titik tidak hanya pada tekanan 45 skala 30. Titik kembali pada tekanan singular. Ukuran panas dinginnya suatu benda yang berada tidak bisa menentukan misalnya suhu panas maupun suhu yang termometer pernah dapat mengukur suhu bagian panas jika saja cairan terasa setelah termometer. Tentukan tenaga pada pusat. Ada yang bertanya? Bagaimana cara membaca suhu pada termometer air raksa? Untuk membaca suhu termometer besar, lihatlah termometer besar akan terbang langsung pada termometer. Sekian dari pemahamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama untuk kelompok baiklah, silakan duduk dulu yang rapi ya. Silakan duduk yang rapi. Dari hasil kegiatan presentasi kalian ya dan kegiatan pembelajaran kita hari ini, kita mendapatkan beberapa kesimpulan ya. Yang pertama adalah tentang konsep suhu. Siapa yang tahu tentang konsep suhu? Silakan. Siapa yang tahu tentang konsep suhu? Apa itu suhu? Silakan. Kelompok 1. Suhu adalah ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda. Kemudian apakah tangan kita ini atau indera peraba ini termasuk alat ukur yang handal? Tidak bisa. Ya. Kenapa? Karena indera peraba tidak bisa menentukan misalnya suhu alat. Oke, karena indera peraba tidak bisa menentukan nilai panas dinginnya suatu benda. Bagaimana prinsip kerja termometer air raksa? Silakan. Suhu air raksa dalam tabung termometer akan mengembang dan naik, menunjukkan peningkatan suhu. Sebaliknya, ketika suhu turun, air raksa akan menyusut dan turun. Oke, itu ya. Jadi prinsip kerjanya ketika air raksa itu dipanaskan maka dia akan mengembang ya. Dan akan terjadi kenaikan volume sehingga bisa menentukan nilai ukurnya ya. Oke, dari hasil kesimpulan itu sudah kita dapatkan yang pertama tentang konsep, kemudian tentang skala ukurnya, kemudian tentang prinsip kerja dari air raksa ya. Oke. Nah, jadi untuk mengakhiri kegiatan hari ini kita akan melakukan kuis ya. Oke. Silakan dibuka. Silakan di copy di link WA-nya ya. Silakan di login ya.
untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kelompok yang terbaik ya diraih oleh kelompok 1 ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baiklah, untuk kegiatan selanjutnya saya akan merefleksi tentang apa yang kita peroleh dari pembelajaran ini. Kira-kira apa manfaat kalian, apa manfaat yang kalian peroleh dari pembelajaran ini? Kami Ayo. dapat mengetahui konsep suhu. Kami dapat mengukur suhu dengan termometer. Oke, yang pertama adalah mengetahui tentang konsep suhu, kemudian dapat mengukur dengan termometer. Nah, yang kedua, apa pengalaman menarik yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini? Kami dapat pengalaman langsung dari kegiatan percobaan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Oke, pertama adalah mendapatkan pengalaman langsung ketika melakukan percobaan, kemudian penggunaan teknologi ya, itu manfaat yang kalian dapatkan. Kira-kira dari pembelajaran itu ada Pak masalah yang harus kalian, ada kendala yang kalian dapatkan? Ada? Oke, tidak ada masalah. Baiklah untuk pertemuan minggu depan kita akan lanjutkan ke materi konversi suhu ya. Nah, konversi suhu ya baiklah untuk kegiatan terakhir kita adalah kelas untuk memimpin doa ya. Tuhan,